Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan jika ada sampah pada bagian kiri kanan, tolong diambil dan dibuang kepada tong sampah. Ada, Bu? Nggak ada. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua. Apakah ada dari teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak ya. Untuk itu kita akan mengecek daftar hadir terlebih dahulu. Rahman kita, Tidak, Bu. sepertinya kalian semua hadir semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Puasanya gimana? Lancar? Lancar, Bu. Lancar, alhamdulillah. Nah, apakah Anda siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Siap ya, semangat, harus semangat walaupun puasa. Adakah yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ada, Bu, tentang asam karboksilat. Ya, minggu kemarin kita mempelajari tentang asam karboksilat. Apa itu asam karboksilat? Asam karboksilat disebut juga dengan asam alkanoat. Rumus strukturnya RCOOH. Ya, benar sekali. Minggu kemarin kita telah membahas tentang asam karboksilat, mulai dari struktur, tata nama, sifat, kegunaan, dan sintesisnya. Sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang senyawa turunan alkana juga, yaitu tentang ester. Perhatikan slide berikut. Tahukah Ananda ini gambar apa? Tahu, Bu, parfum. Pernah menggunakan parfum sebelumnya? Pernah, Bu. Biasanya parfum memiliki bau yang khas ya. Iya, Bu. Seperti apa itu? Ada bau bunga, Bu, seperti bunga melati, mawar, dan lain-lain, Bu. Iya, itu merupakan sifat dari ester. Nah, untuk gambar kedua, tahu ini gambar apa? Iya, ini merupakan gambar sabun. Pernahkah mencium bau buah-buahan pada sabun yang kita gunakan pada saat mandi? Pernah, Bu. Nah, ternyata aroma yang ditimbulkan dari parfum dan sabun ini merupakan turunan senyawa ester, di mana untuk melati sendiri dihasilkan oleh benzel asetat. Untuk bau buah-buahan dihasilkan dari etil propionat. Begitupun juga untuk pewarna makanan ini. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, sekarang kita akan masuk kepada topik pembelajaran kita, yaitu tentang senyawa karbon turunan alkana, yaitu ester. Nah, ester ini merupakan salah satu turunan senyawa alkana yang banyak pemanfaatannya dalam kehidupan kita, seperti pada zat adiktif makanan, pada parfum, pada sabun, dan perekat. Nah, untuk lebih memahami tentang ester ini, kita akan mempelajari tentang tata nama ester secara trivial dan impact. Perhatikan slide Ibu. Tahukah Ananda ini gambar apa? Tahu es krim. Sebelumnya Ananda pernah makan es krim? Pernah, Bu. Bagaimana rasa es krim tersebut? Rasa buah-buahan, Bu, seperti stroberi, nanas, dan lain-lain. Nah, ya benar ya. Es krim itu ada yang rasa strawberry, nanas, blackberry, dan lain-lain. Nah, ternyata rasa yang diberikan dari es krim tersebut merupakan zat adiktif ester pada makanan, yang merupakan rasa strawberry dihasilkan dari benzel asetat, dan isobutyl asetat merupakan rasa yang menghasilkan rasa buah pada setiap makanan. Karena mengetahui tentang ester ini, perhatikan contoh struktur yang Ibu berikan ini.
berdasarkan struktur yang telah Ibu berikan ini, apakah ada yang memiliki gugus fungsi yang sama? Ada Bu, sama-sama memiliki gugus COO. Ya, sama-sama memiliki gugus COO. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya, kita telah mempelajari tentang alkohol, asam karboksilat, dan ester. Nah, di mana pada asam karboksilat, alkohol, dan ester, 2CH3 ini biasa juga kita sebut dengan Alkil Bu. ya, ini merupakan alkil. Nah, selain alkil ini bisa juga kita sebut dengan R. ya, R. Nah, jadi berdasarkan gugus ini, siapa yang tahu apa itu, bagaimana rumus umum dari ester? Bagaimana rumus umum dari ester? RCOOR. Ya, R C O O R. Nah, ini merupakan rumus umum dari ester. Setelah kita mengetahui rumus umum dari ester ini, sekarang kita akan mempelajari tentang tata nama ester berdasarkan UPEC dan trivial. Yang pertama berdasarkan UPEC. Nah, untuk penamaan UPEC ini tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya pada alkohol dan eter. Nah, untuk itu perhatikan contoh soal Ibu berikut ini. Nah, menurut Ananda, apakah nama dari senyawa berikut ini? Maksudnya CH3 atau metil. Nah, ya benar sekali. Untuk penamaan yang pertama, kita harus mengetahui yang mana merupakan alkil. Nah, pada struktur ini, CH3 merupakan alkil. Sedangkan COOH ini merupakan alkanoatnya. Nah, untuk penamaan UPEC ester ini, caranya yang pertama kita harus mengetahui rantai utamanya, yang merupakan rantai utama, dan ini merupakan alkilnya. Nah, untuk penamaan ini sendiri, pada ester, alkil ditambah alkanoat. Nah, jadi berdasarkan dari penamaannya, jadi untuk CH3 ini namanya apa? Metil. Ya, metil. Ini metil. Sedangkan untuk COOH ini dapat kita beri metanoat. Nah, jadi kita simpulkan nama untuk senyawa ini adalah Metil metanoat. ya, metil metanoat. Tahu kenapa ini namanya metanoat? Karena mengandung satu atom karbon. Ya, karena pada struktur ini hanya mengandung satu atom karbon, yaitu metanoat, di mana pada penamaan secara UPEC ini akhirnya kita tambah diganti dengan OAT. Kalau alkohol berarti ol, pada ester berarti OAT. Itu soal yang kedua. Nah, berdasarkan struktur senyawa ini, mana yang merupakan alkilnya? CH2, CH3 disebut juga etil. Nah, ini ya. Ini merupakan alkil yang disebut juga dengan etil. Ketahui mana yang alkilnya, selanjutnya kita akan mencari alkanoatnya. Nah, menurut Ananda, di sini mana alkanoatnya? Propanoat. Iya, propanoat ya.
Ini merupakan alkanoatnya. Nah, tahu kenapa namanya propanoat? Karena memiliki 3 atom karbon. Oh. Ya, karena memiliki 3 atom C karbon 1, 2, 3. Nah, penamaannya sama dengan yang contoh soal yang pertama, yaitu alkil ditambah alkanoat. Jadi namanya Etil propanoat. etil propanoat. Ya. Sampai sini paham? Kita masuk pada contoh soal yang nomor 3. Nah, pada contoh soal nomor 3 ini terdapat cabang. Nah, sebelumnya menurut Ananda, mana yang merupakan alkilnya? CH kurang CH3. Ya, ini ya. Ini alkil. Nah, rantai utamanya mana? CH3 CH COO. Ya, ini rantai utamanya. Nah, untuk CH3 yang ini kita sebut dengan Metil. ya, metil ini juga sebut dengan ya, cabang. Cabang. Nah, untuk penamaan senyawa yang memiliki cabang ini, kita memulai pemberian nomornya di dekat CO ini. CO ini selalu mendapatkan nomor 1. Jadi, filenya ini bisa juga kita tulis dengan sebutan Profil. profil. Nah, untuk aturan penamaannya juga sama dengan contoh soal sebelumnya. Jadi, dapat kita simpulkan namanya yaitu Profil 2 metil propanoat. profil 2 metil propanoat. Nah, jadi sampai sini Ananda semua paham? Paham? Paham. Nah, Ananda sudah paham. Coba kerjakan soal ibu ini. Jadi, siapa yang dapat mengerjakan soal ibu ini? Nah, siapa yang dapat mengerjakan jawabannya, ibu kasih nilai plus 10 pada absennya. Ya, Gita, silahkan. Ya. Nah, terima kasih ya kepada kita yang telah berani maju ke depan untuk mengerjakan soal ini, Ibu. Nah, benar sekali jawaban dari Gita ini. Sebelumnya terima kasih karena Gita telah mau maju ke depan untuk mengerjakan soal Ibu. Nah, isobutil ini kita sebut dengan alkil, alkanoat. Nah, kenapa butanoat? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa namanya butanoat? Karena mengandung 4 atom karbon. Ya, karena dia mengandung 4 atom karbon. 1, 2, 3, 4. Jadi namanya butanoat. Di mana oatnya ini merupakan akhiran dari ester. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah ada jawabannya yang berbeda? Tidak, semuanya sama. Ya, semuanya sama ya. Berarti kalian sudah paham ya untuk
penamaan ester secara UPEC nih. Dah. Ya, kita akan mempelajari tentang penamaan ester secara trivial. Nah, penamaan ester secara trivial ini tidak jauh berbeda dengan penamaan UPEC. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan slide berikut ini. Untuk soal trivial ini, perhatikan struktur berikut ini. Nah, menurut Ananda, apa nama dari struktur ini? Metil asetat. Ya, namanya metil asetat. Nah, untuk metil ini berasal dari CH3, sedangkan asetat ini merupakan rumus bangun dari ester ini, yaitu CH3COO. Nah, untuk soal berikutnya, apa namanya Ananda? Metil asetat. Ya, namanya etil. Nah, namanya etil asetat. Nah, etil sendiri merupakan cabang dari ini. Sedangkan asetat merupakan rumus bangunnya. Nah, untuk contoh soal berikutnya. Nah, menurut Ananda, apa nama trivial dari struktur ini? Metil propionat. Ya, namanya metil propionat. Nah, metil dari CH3, sedangkan propionat ini dari struktur yang ini. Disebut propionat karena dia mengandung 3 atom C karbon, ya. Sampai di sini paham? Nah, untuk lebih memahami penamaan ester secara trivial dan UPEC, silakan Ananda sekalian kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan dalam waktu 10 menit. Bagaimana kita? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan soalnya? Ini gimana caranya, Bu? Ya, untuk yang soal yang A ini, kita harus mengetahui mana itu alkilnya dan mana alkanoatnya terlebih dahulu, seperti contoh yang telah Ibu berikan tadi. Oh, begitu, Bu. Ya, silakan mengerjakan. Nah, yang bisa mengerjakan pertanyaan dari LKPD nomor 1A dan 2A dan 2B. Silakan maju ke depan.
Terima kasih kepada Gita yang telah mengerjakan soalnya. Yang pertama untuk soal nomor 1 jawabannya yaitu asam 2-metil butanoat. Nah, ini merupakan jawabannya betul ya. Yang untuk nomor 2 A-nya yaitu asam 2-etil 2-metil pentanoat. Ya, betul. Nah, untuk jawaban 2B ini bukan strip ya, tapi di koma. Ya, jawaban nomor 2B juga betul. Nah, apakah dari kelompok lain, apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak. Tidak, sama semuanya? Sama. Iya, sama. Berarti kalian telah paham untuk penamaan ester secara UPEC dan trivial. Simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Ya, kepada Gita dipersilakan. Kesimpulannya yaitu ester mempunyai rumus umum ROCOR. Untuk penamaan secara UPEC memiliki aturan 1. Gugus COOR terpisah dalam penamaannya dan R dalam akhiran ditambah OAT. 2. COO sebagai gugus alkanoat dan R sebagai alkil. 3. Gugus R selalu berdekatan dengan O pada COO. 4. Untuk penamaan alkil ditambah alkanoat. 5. Semua gugus COOR masuk ke rantai utama. Secara trivial hampir sama dengan UPEC, tapi tentukan jenis alkil dan nama asam karboksilat atau trivial yang terdapat pada struktur. Menurutkah yang dimulai dari awalan alkil baru nama asam? Baik, itu kesimpulan dari kelompok kita. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menyimpulkan? Tidak. Sepertinya sama ya. Untuk ester ini memiliki rumus umum yaitu RCOOR. Nah, dimana untuk penamaan UPEC-nya kita terlebih dahulu menentukan alkilnya. Biasanya alkil ini berdekatan dengan CO, dimana CO untuk COO merupakan gugus alkanoat, sedangkan R merupakan alkilnya. Semua rantai COOR merupakan rantai utamanya, dan untuk R merupakan alkil. Juga untuk penamaan secara trivial, di mana hampir sama dengan UPEC, tapi pada trivial ini kita harus menentukan alkil dan jenis asam karboksilatnya. Biasanya pada struktur asam karboksilat ini sudah ada. Teman kalian sudah menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kumpulkan LKS-nya. Terima kasih. Nah, untuk memahami tentang ester ini, silakan kerjakan soal pada buku Unggul Sudarmo halaman 30-35. Minggu depan dikumpul. Dan untuk kita akan membahas tentang sifat, kegunaan, dan struktur dari senyawa turunan alkana. Karena jam pembelajaran kita sudah habis, lebih baik kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terlebih dan terkurang, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.